Bisa dimulai. Apa kabar kalian semuanya, sehat? Surga jumlah pintunya berapa? 7. Sini saya. Iya, kamu yang megang peci sini. Nah, saya nah. Berapa jumlah pintunya? 7. Berapa jumlah pintu surga? Surga itu dindingnya cantik atau buruk? Mau kalian dinding surga itu lebih cantik lagi? Dengarkan ini. Kalau kalian menjawab salam Bapak, surga kalian besok dindingnya jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Paham? Yang tak mau menjawab salam, tuh budak kocik 2 orang yang di ujung sana, begulat dia. Sini aja lah tuh. Mudah-mudahan kita semuanya yang duduk di sini, kamar kita di surga indah. Amin. Yang 3 orang tadi udah duduk dia. Aku yakin pasti surganya indah. Amin. Tapi harus jawab sah. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ndak duit? Bapak tak mau ngasih. Banyak betul yang tunjuk tangan. 1 juta tak cukup. Yang penting nanti siapa yang bisa jawab pertanyaan Bapak, Bapak kasih. Yang bisa. Kalau seandainya duit Bapak habis, kalian masih bisa jawab, Bapak gadai HP Bapak. Kalau seandainya HP ini sudah terlelang, Bapak gadai ATM Bapak. Kalau masih bisa jawab pertanyaan Bapak, Bapak gadai bini Bapak. Yang terakhir janganlah. Awas dengar ibunya nanti. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang Qori'ah tadi siapa namanya? Yang Qori tadi? Laki-laki tadi kan? Siapa namamu sayang? Kamu tadi membaca surah apa itu? Ayat berapa nak? Sini sayang, Bapak kasih duit. Ini sengaja Pak, kutukar 5.000 semua. Kalau 20.000 makasih dia. Tadi pakai terjemah tidak? Siapa terjemahnya? Sini sayang. Ini pertama ya Pak, terakhir nanti tak saya kasih lagi. Nah sayang. Ya, mudah-mudahan jadi anak soleh, amin. Kalian mau? Minta sama ayahmu. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sekarang nengok engkau. Karena Allah jauh tidak berpisah, dekat tidak bersentuh. Allah lebih dekat kepada kau daripada urat yang di leher ini dengan kau. Jadi yang ribut ketika Bapak ceramah dicatat oleh malaikat. Hah? Yang mencatat dosa siapa? Rencana Bapak tadi ngasih duit, tapi banyak kali kalian jawab. Tak Bapak kasih lah. Nantilah Bapak kasih. Siapa namanya? Gara-gara Atik dicatatnya kalian bercakap. Ketika Bapak bercakap, kalian bercakap. Ketika Bapak ceramah, kalian ribut, dicatat oleh Atik. Besok yang ribut tersebut dilemparkan oleh Allah dalam neraka. Mau? Kalau tak mau berarti diam muncung tuh. Setuju? Setuju?
Kalau ribut masuk neraka. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj ada Rasul dinampakkan oleh Allah linuriyahu min ayatina. Orang yang motong lidahnya, potong panjang, potong panjang, potong panjang, potong panjang. Ketika dipotong dia menjerit, aduh sakit. Siapa orang yang dipotong lidah tersebut? Allah. Pandai betul kau bercakap. Allah yang memotong lidah Allah. Allah yang memotong lidah kita. Kenapa lidah dipotong? Karena bapak ceramah tuh dua orang tuh lagi bercakap dia. Tadi yang ucap. Baik, kita mulai ceramah kita dengan kita puji Allah Subhanahu wa taala karena Allah menengok, Allah mengetahui siapa yang datang ke SD hari ini. Yang tak datang dia alpa juga Allah tahu. Bersyukurlah orang-orang yang dah. Ucapannya alhamdulillah. Hitungan ketiga sama-sama alhamdulillah. 1, 2, 3. Nampak kali orang Jawa. Salawat dan salam semoga disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah. Bapak mau nanya? Bapak belum nanya udah tunjuk tangan dia. Memang semangat mau duit. Kasih bu, kasih duit bu. Belum tanya udah nunjuk tangan dia. Bapak mau nanya, Nabi Muhammad sudah meninggal belum? Nabi Muhammad sudah meninggal belum? Udah udah. Di mana kuburan Nabi Muhammad sekarang? Pandai kali kalian bercakap di Mekah. Tanya guru agama di mana? Di mana bu kuburan Nabi Muhammad bu? Mekah atau Madinah? Tadi kalian jawab Mekah. Dari sini ke Mekah naik pesawat berapa jam? 9. Yang mengatakan 9 tadi siapa? Sini sayang. Berapa jam? Pernah kau ke Madinah? Kok tahu jawabannya? Oh nenek saya, nenekmu yang naik pesawat. Luar biasa. Siapa nenekmu? Ada nenekmu sini? Lagi umroh. Umroh. Iya pak, 9 jam pak. 9 jam. Aku juga sudah. Ya tepuk tangan. Tepuk tangannya 5 menit. Biar bapak ceramah cuma 25 menit. Sudah. Dari sini ke Madinah berapa jam tadi? A. Naik pesawat. B. Naik buruk. C. Naik pesawat. Tapi kita sekarang naik dari sini ke Madinah 9 jam. Solawat kita sekarang didengar oleh Rasul, padahal Rasul berada di Madinah. Coba bapak selawat, bapak sekarang selawat, bapak tanya anak yang di ujung sana. Bapak nanya nanti selawat, bapak tanya nanti yang di ujung sana, selawat bapak dengar atau tidak? Ya, bapak tes ya, 1, 2, 3. Dengar tidak? Hui. Bapak selawat ya, 1, 2, 3. Dengar tidak? Tak dengar. Tapi sekarang kita selawat Muhammad di Madinah, jaraknya 9 jam naik pesawat. Nabi Muhammad dengar. Bapak tunjuk atas. Demi Allah sumpah di depan kalian semuanya, bapak katakan Nabi Muhammad dengar selawat kita. Siapa yang menyampaikan begitu jauh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab apa? Kitab Bidayatul Nihayah. Karena didengar oleh Nabi Muhammad salawat kita. Yuk sama-sama kita salawat. 1, 2, 3. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Ala yasin. Stop.
setelah kalian selawat, kemudian kalian mati sekarang juga, Allah besok di akhirat nyari kalian karena kalian bersolat. Mau nggak kalian dicari Muhammad? Syaratnya harus mati. Siapa yang tidak mati sekarang? Tak ada. Pertanyaan, kenapa kalian tidak mau mati sekarang? Apa? Apa tadi? Makan. Makan. Karena belum tamat FF. Jadi apa ini tadi? Mobile Legend. Ya, Mobile Legend. Apa sayang? Bapak minta yang di bawah tenda ini coba kalian sholawat sama-sama di bawah tenda saja, yang nanti belakang gantian. 1, 2. Sholawatnya gini saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak jamin besok kalian dicari Muhammad. Karena kalian masih kecil-kecil, dosa tak ada. Dibanding bapak, banyak kali dosa bapak karena bapak udah tua, kalian masih kecil. Apalagi ibu kepala, makin banyak dosanya. Selawat sama-sama. 1, yang ini aja ya. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ini sampai ke ujung sana. 1, 2, 3. Allah. Kalah kalian. Kuatan suara orang ini. Kalian apa? Lagi. Betul, Bu. 5 menit kita selawat ini. Yakin. 1, 2, 3. Mau kalian balas? Alhamdulillah jadi 5 menit nih. Kita lanjutkan lah ya. Lama-lama terguling lah Ustaz. Lanjut. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 006. Yang saya hormati para ibu majelis guru, untung ada bapak 2 orang. Kalau tak ada bapak tadi balik aku. Banyak kali guru perempuannya grogi aku. Bapak yang saya hormatin, kemudian yang bapak sayangi, anak-anak bapak dari ujung sampai dengan ujung kanan. Bapak sebetulnya pingin jalan ke depan, tapi mic bapak tak sampai. Baik, kita lanjutkan. Bapak tetap ngasih hadiah. Hadiahnya bola kiri. Bisa kita mulai ceramah kita? Berapa jam? 1 jam atau setengah jam? Apa kata kau 5 jam? 5 jam. Kapan kita balik 5 jam? 9, 10, 11, 12, jam 1, jam 2. Jam 2 balik. Setuju? Setuju kan? Jam 2 balik? Kalianlah duduk sini, aku balik. Kalian ceramah yang pildatil kita tadi. Tengok tuh. Hadiahnya takut dia diambil orang, pegangnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang dibaca oleh kawan kalian tadi, nama ayatnya adalah Bani Israel. 1, 2, 3. Kalian kelas berapa? Kalian kelas berapa? Oh, pantas menang kelas ini, orang kelas tinggi. Ntar Bu ya, maaf ya. Lanjut. Ayat yang dibaca Qori tadi adalah ayat 1 sampai dengan ayat 3 Bani Israel, yang artinya Allah memperjalankan Muhammad dari Mekah ke Palestina. Dari mana? Naik apa? Pesawat. Naik binatang buruk. Dengar baik-baik.
Kata Allah, wahai Jibril dan Israel. Duit. Apa tugas malaikat Israel? Bisa. Mudah dijawab. Diajari ya, Mak. Siapa? Apa tugas malaikat Israel? Nyawa Nyawa siapa? manusia. Betul. Nama malaikat yang mencabut nyawa namanya adalah malaikat Israel. Malaikat Israel itu besarnya luar biasa. Dia punya 4 sayap. Nanti di akhir Bapak ceramah, Bapak tanya satu-satu. Berapa sayap malaikat Israel? 4. Masna, sulasa, waruba. Ketika sayap yang satu dikembangkannya timur tertutup, dikembangkannya sayap yang kiri barat tertutup, dikembangkannya sayap yang ketiga utara tertutup, selatan tertutup. Malaikat yang begitu besar itulah malaikat yang mencabut nyawamu. Awas duitmu jatuh. Itu udah diintai-intai oleh kawan kau tuh. Jatuh. Kata Allah, wahai Jibril dan Israel, malam ini jangan ada yang mencabut nyawa manusia. Israel nanya, kenapa Allah? Apakah malam ini engkau mau kiamatkan dunia? Tidak. Apa Allah? Aku mau mengisrakan Nabi Muhammad. Wahai Jibril, naik ke langit, masuk ke surga. Siapa penjaga surga? Kau Ridwan? Kau mau nyabut nyawa Bapak? Enggak kan? Mas, siapa namanya tadi? Ridwan, malaikat Malaikat Ridwan ditekan pintu oleh Jibril. Jibril, Assalamualaikum Ridwan. Ya, saya izinkan masuk dalam surga. Masuklah Ridwan, Jibril dalam surga. Ketika dia masuk dalam surga, ditengoknya di dalam surga itu ada 40.000 buruk yang dinain Rasul, binatangnya dikoneng-koneng buruk tersebut tertulis kalimat Muhammad. Ini buruk jumlahnya 40.000, di kening buruk ini tertulis Muhammad. Tapi ada satu buruk yang duduk di ujung, tuh buruknya tuh, duduk di ujung. Ini ibu ini duduk di ujung. Duduk di ujung buruk, didatang oleh Jibril. Jibril bertanya, Jibril, wahai buruk, itu 40.000 buruk yang lain joget-joget berzikir kepada Allah, kau kok duduk sendirian? Paham? Ini buruk dalam surga. Contoh supaya mudah, anak SD harus begini mengajarkan. Ini buruk jumlahnya 40.000. Siapa ini? Hah? Buruk. Ini kan kakak kelas kalian. Jumlahnya 40 buruk. Ada satu buruk duduk di ujung, didatangi oleh Jibril. Kata Jibril, buruk. Kau kok duduk sendirian, kau kenapa? Apa kata buruk ini? Yang lain ini bahagia dalam surga, yang ini duduk sendirian. Kata buruk, 40 tahun aku rindu kepada satu makhluk, tapi sampai sekarang rinduku belum terobati. Kata buruk ini. Jibril nanya, siapa yang kau rindukan? Siapa? Luar biasa. Dah, aku balik, Bu. Udah pandai semuanya, Bu. Bapak balik, yo. Iya. 40 tahun kata buruk ini, aku rindu kepada Muhammad. Jibril mendengarkan jawaban itu. Jibril berkata, buruk, yuk. Kemana? Ikut aku. Kemana? Ikut aja lah. Kemana? Jangan banyak. Akhirnya buruk tersebut dibawa Jibril turun ke Ka'bah. Anggap saja meja 4 ini Ka'bah. Bapak sudah pernah ke Mekah berapa kali? 4. Tadi saya dipanggil, tak ada panggil nama haji. Ini nggak apa-apa. Banyak tersinggung. Di sini pintu Ka'bah. Bapak sudah pernah megang pintu Ka'bah. Di sini Hajar Aswad. Di sini Rukun Yamani. Sini. Bayangkan ya, khayalkan ya. Mudah-mudahan kan besok yang nengok serius, apalagi yang naik di atas kursi seperti serius sekali dia. Mudah-mudahan besok kamu haji dan umroh. Amin.
Mudah-mudahan semuanya ini haji dan umrah, amin. Di depan pintu Ka'bah Nabi Muhammad sudah nunggu. Dibawa oleh Jibril, buruk tadi turun ke depan Nabi Muhammad. Berapa tahun buruk rindu kepada Muhammad? Kemana? Ikut sajalah. Kemana? Ikut sajalah. Dibawa oleh Jibril, buruk tersebut turun ke depan pintu Ka'bah. Rupanya di depan pintu Ka'bah itu sudah ada Nabi Muhammad. Buruk bahagia tidak? Mengapa bahagia? Padahal Nabi Muhammad, maaf ibu-ibu, ini untuk ibu bapak-bapak, Pak, aku rindu kepada biniku sekarang. Karena biniku pernah ketemu dengan aku. Tapi aku tak pernah rindu dengan Prabowo. Karena aku tak pernah ketemu dengan dia. Ibu akan rindu kepada suami ibu karena ibu pernah jumpa sama dia. Pertanyaan, pernahkah kita ketemu dengan Nabi Muhammad? Kok bisa rindu? Begitulah hebatnya Nabi Muhammad. Aku pernah ketemu dengan biniku, sekarang ku tinggal di Simpang Barat. Aku rindu sekarang pada dia. Wajar, kenapa? Karena aku pernah bertemu dengan dia. Ibu gitu juga, sekarang pisah dengan laki-laki mungkin tak kemana. Ibu dalam hati berkata, rindu aku kepada lakiku. Kenapa? Karena ibu pernah ketemu dengan laki, tapi ketemu dengan Muhammad kita tak pernah. Tapi kita rindu. Maka buruk yang tak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad, dia rindu, akhirnya dipertemukan oleh dengan Nabi Muhammad. Kita yang cinta kepada Muhammad, sayang kepada Muhammad, acara Isra Mi'raj ini yang kita peringati adalah Nabi Muhammad menunjukkan kita rindu. Udah pasti besok kita ketemu dengan Nabi Muhammad dalam surga, amin. Kalau besok kalian ketemu dengan Nabi Muhammad dalam surga, kalian harus bisa membedakan mana Nabi Musa, mana Nabi Musa. Nama Nabi Muhammad, mana Nabi Musa. Nabi Muhammad itu, mohon maaf, Nabi Muhammad itu konengnya lebar, macam koneng bapak lebar. Mana lebih luas, koneng bapak atau koneng bapak ya? Karena bapak koneng kepala kuliah di Mesir, lebar. Cantik atau buruk? Nabi Muhammad keningnya lebih lebar daripada kening bapak. Kenapa? Muhammad itu jago berpikir, pandai macam kalian. Amin. Nabi Muhammad itu bibirnya, mulutnya lebar. Ini kecil. Ini kecil. Mana mulut yang lebar? Mana yang lebar? Yang bercakap-cakap itu lebar. Nabi Muhammad mulutnya lebar, menunjukkan dia fasih dalam berbicara. Nabi Muhammad, ini bapak kenalkan sama kalian supaya besok di akhirat jumpa dengan Nabi Muhammad kalian bisa beda mana Muhammad, mana bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dadanya dengan perutnya sama ratanya, macam perut bapak sama rata. Aduh. Tapi Nabi Muhammad perut sama dada sama ratanya, macam bapak. Kenapa ini? Karena bapak kempeskan betul. Nafas bapak lepaslah buncit. Nabi Muhammad alis mata belah kanan ini alis apa namanya? Alis kanan dengan alis kiri tak tempuk, kata orang Jawa, tak bersatu. Kanan dan kiri. Tetapi antara bulu alis kanan dan alis kiri ada garis merah. Garis merah itu adalah urat. Coba kamu ambil lampu spidol warna merah, kamu garis macam Muhammad itu. Nanti balik ke rumah kalian ambil cat, kalian garis dari kanan ke kiri. Tanya mama, kok kau cat Muhammad gitu mak? Alis kanan dan alis kiri tak bersatu, tapi ada merah, itu Nabi Muhammad. Terakhir, Nabi Muhammad gigi ini bukan putih. Nabi Muhammad gigi depan ini, tengah-tengahnya tak ada gigi, ompong. Kenapa ompong? Ketika dia berangkat ke Taif dilempar oleh anak kecil dan orang gila, kena giginya berdarah. Rupanya yang dilempar tadi patah. Setelah patah, Muhammad tambah ganteng. Mau ganteng macam Muhammad? Bu, carikan martil dulu, Bu.
biar ku martir gigimu, biar ompong tengahnya. Muhammad macam gitu. Kembali ke buruk tadi, Muhammad irkab, naik ke buruk. Muhammad dibawa oleh buruk pergi ke artikan ayat ini. Kalau bisa artikan Bapak kasih duit. Nabi Muhammad dari Mekah berangkat ke mana? Artikan ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kemana saya? Kemana saya? Ke Masjidil Haram, ke masjid dari Masjidil Haram ke Madinah atau ke Masjidil Aqsa? Tak Bapak kasih dulu banyak kali jawabnya, betul semua. Naik apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa melewati Mesir. Melewati Bapak kuliahnya di Mesir. Di Mesir itu ada Nabi Musa. Di Mesir itu ada Fir'aun. Di Mesir itu ada Korun. Di Mesir itu ada Haman. Nanti Bapak tanya. Di Mesir ada Fir'aun. Ada apa? Fir'aun. Yang kedua ada Korun. Apa? Yang ketiga ada Haman. Apa? Bapak sudah pernah bertemu dengan Fir'aun. Bapak sudah pernah berenang di Danau Korun. Tapi Bapak belum pernah bertemu dengan Haman. Fir'aun udah mati. Nah, Fir'aun itu dimasukkan ke dalam peti mati. Dia di dalam peti mati tak begini bentuknya. Tapi Fir'aun di dalam peti mati dia begini. Oi, budak-budak. Fir'aun dalam peti mati begini. Orang tua yang sudah meninggal masuk dalam peti mati, pasti dia di dalam peti mati begini. Tapi Fir'aun di dalam peti mati dia tak begini. Kenapa Pak? Karena Fir'aun itu tubuhnya tinggi betul. Karena dia tinggi dan panjang, akhirnya dia tak begini dalam peti mati. Kalau dia diletakkan dalam peti mati begini, berarti peti matinya harus besar. Akhirnya Fir'aun peti mati, dalam peti mati dia begini. Ujung jarinya itu sampai ke telinga. Karena Bapak langsung nengok mayatnya. Sikunya ini sampai ke sini. Dia bentuk macam gini. Macam mana bentuknya? Nah, mirip Fir'aun nih. Macam gini Fir'aun dalam peti mati. Fir'aun rambutnya kuning seperti rambut jagung. Macam rambut jagung. Fir'aun rambutnya pendek macam rambut jagung, tapi dibikinnya sulah kecil gini. Codek. Nah itu codek. Berarti ngikut Fir'aun tuh. Barang siapa yang codek macam itu, ngikut Fir'aun. Ada tadi yang di situ. Fir'aun itu ramah ditutupnya, takut dia dibilang tutupnya orang rapi-rapi. Kemudian Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina, dia singgah ke Bukit Tur. Bukit Tur Sina. Singkat cerita, kemudian Nabi Muhammad pergi ke Palestina, kemudian naik ke langit. Sampai di langit itulah Nabi Muhammad dinampakkan oleh Allah kepadanya. Satu, Bapak buka catatan. Bapak buka catatan ya, mana catatan Bapak? Satu, tengok. Nabi Muhammad naik ke langit dinampakkan oleh Allah di depan mata Muhammad penghuni neraka. Penghuni neraka yang ditengok oleh Nabi Muhammad adalah satu, perempuan yang digantung pakai rambut. Tolong anak Bapak yang sekolah SD yang mendengarkan ceramah Bapak ini dengarkan, nanti balik ke rumah kasih tahu ke Oma. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, Rasul dinampakkan oleh Allah dalam surga sekelompok manusia yang perempuan itu dia digantung pakai rambut. Pakai apa?
kemudian dia digantung pakai lidah. Coba kalian bayangkan seorang ibu-ibu digantung dalam neraka pakai lidah, lidahnya ditarik. Pertanyaan, kalau bisa jawab Bapak kasih hadiah. Siapakah wanita yang digantung pakai rambut dan lidah tadi? Apa salah dia? Apa sayang? Apa ulangin? Ketika Rasul dinampakkan oleh Allah dalam neraka, ada wanita perempuan yang digantung, tapi dia digantung tak pakai tali, pakai rambut dan lidah. Digantung, dia menjerit-jerit kesakitan. Pertanyaan, apa salah perempuan itu? Apa? Orang digantung pakai rambut kok. Apa sayang? Tidak pakai gel. Tidak pakai gel. Ya. Kalau ada emak kalian, Bapak tak peduli. Kalau ada emak kalian, woi, dari ujung sampai ke belakang sana. Kalau ada emak kalian keluar rumah tidak pakai jilbab, nampak aurat. Siapa yang bilang tadi nampak aurat? Sini saya. Belum dapat dari tadi. Sini saya. Nampak au. Saya. Kalian tak mau jawab, tak apa-apa kasihlah. Nampak au. Maka orang yang tak pakai jilbab tersebut nampak aurat, dia digantung dalam neraka, digantung pakai rambut dan li. Bukan hanya perempuan itu saja yang dimasukkan oleh Allah dalam neraka selama 70 tahun, tapi emak itu membawa 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Gara-gara, mohon maaf, kalau emakmu tidak pakai jilbab, maka emakmu besok dimasukkan oleh Allah dalam neraka selama 70 tahun. Emakmu itu membawa 4 orang laki-laki, dibawanya ke dalam neraka. Yang bisa jawab Bapak kasih duit. Semalam Bapak pulang dari Banjar 12 SD 0011 Bapak juga ngasih hadiah macam gini. Anak 011 Banjar 12 bisa jawab siapa 4 orang yang dibawa oleh omak ke dalam neraka. Sekarang Bapak tanyakan kepada kalian, kalau omak kalian tak pakai jilbab, dia besok dalam neraka, masuk dalam neraka 70 tahun, emak kalian tersebut membawa 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Pertanyaan, bisa jawab Bapak kasih duit. Siapakah 4 orang ini yang dibawanya ke dalam neraka? 1. Satu nak, 1. Ayah, suami. Luar biasa Pak, pandai-pandai Pak. Luar biasa. Bisa kamu ulangin? Biar didengarkan oleh kawan-kawan. 4 orang masuk neraka gara-gara omak ini tak pakai jilbab. Dibawanya 4 orang laki-laki ke dalam neraka. Yang pertama siapa sayang? Ayah. Ayah kalian. Omak kalau tak pakai jilbab, ayah masuk neraka. 2. Suaminya. Besok kalau kan sudah nikah, nih udah nikah, perempuan sudah nikah, kalau kan tak pakai jilbab, yang bukan bawa besok ke neraka 1 ayahmu, 2 suamimu, 3 anak laki-laki. Anak laki-lakinya, anak laki-laki nih. Tuh, anak laki-laki. Nih, anak laki-laki nih. Besok kalian masuk neraka kalau emak kan tak pakai jilbab. 4. Saudara laki-laki. Abang kalian ini yang perempuan. Abang kalian dan adik kalian yang laki-laki masuk neraka kalau kalian tak pakai jilbab. Udah, terima kasih sayang. Udah kasih kan? Udah kan? Pertanyaan untuk yang ini. Berapa lama orang ibu, kalau ibu tidak pakai jilbab, maka dia dimasukkan ke dalam neraka? Berapa lama? Bagus. Berarti ceramah Bapak masuk ke otak. 2. Siapa saja yang dibawa oleh omak yang tak pakai jilbab di dalam neraka? Berapa orang?
rasakan situ. Ajab lekan Kampung Melati. Diprotes oleh ustaz-ustazah semuanya. Hati-hati mama ya. Termasuk guru juga. Kalau tak pakai jilbab protes, setuju? Besok kalau kan ke rumah ibu guru tak pakai jilbab protes, setuju? Ajab lah ibu. 4. Pertanyaan ketiga. Sebutkan siapa saja yang dibawa ke dalam neraka. 1. Ayah, Bapak ulangin supaya lengket ke otak kalian. Yang nomor 1 siapa? Jawab, kenapa ayah masuk neraka? Habis kalian, karena omak tak pakai jilbab. Besok jangan undang saya lagi. 2 siapa? Suami, tahankan tuh. 3 anak laki-laki. 4 saudara laki-laki baik abang maupun adik. Udah hafal? Nanti balik ke rumah apa yang kan bilang ke omak yang tak pakai jilbab? Mak pakai jilbab lagi. Ya udah diulangnya. Mak pakai jilbab lagi. Apa? Mak auratnya nampak keren lagi. Yang bisa, yang berani melakukan ini kau mak bapak kasih duit. Ini belum apa contohkan. Yang berani bercakap ke mama macam bapak ini bapak kasih duit. Balik ke rumah bilang, mak duduk. Berani? Ajab kalian, ajab. Tak berani kamu? Bapak berani. Ada. Balik ke rumah. Sebelum sholat zuhur, panggil mak, mak sini duduk. Udah duduk mak di lantai, kalian ambil kursi. Kalian bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama jawab. Mama jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu bilang tadi, mak pakai jilbab. Siapa bilang tadi? Mak pakai jilbab. Kamu tadi bilang apa sih? Mak tutup aurat. Mak kalau omak tak pakai jilbab, mak masuk neraka 70 tahun. Bisa? Habis kalian, habis. Kalau mak tak pakai jilbab, 4 orang mak bawa ke dalam neraka. Bisa? Mau kalian menyampaikannya? Janji? Ya Bu, sampaikan ini Bu ya. Biar aja. Ya Pak, biar aja disampaikannya. Udah, itu 1. 2. Yang pertama tadi digantung pakai rambut dan di. 2. Yang dinampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam neraka adalah belum. Ini yang kedua. Muhammad jalan-jalan lagi ke surga neraka. Kemudian dinampakkan di depan mata Muhammad itu seseorang yang dengar baik. Minum dia. Diminum. Ketika diminumnya, air masuk ke mulut, mulutnya hancur. Mau kalian minum macam gitu? Masukkannya air ke mulut, mulutnya hancur. Air tersebut masuk ke dalam, hancur. Sampai ke dalam, hancur. Air tersebut bukan keluar dari kemaluan, tapi keluar dari telapak kaki. Yang dilewati air tersebut hancur. Apa yang diminumnya? Timah yang mendidih. Nanti balik ke rumah kalian panaskan air. Mak, panaskan air. Udah panas kalian minum. Berani? Kenapa tak berani? Tapi di neraka besok lebih parah daripada itu. Bukan air yang diminum, bukan air panas yang diminum, tapi timah yang mendidih. Menggelegak timah tersebut. Pertanyaan, apa salah orang ini? Gosip.
Nggak dengar bapak saya. Dia minum. Dia minum masuk ke dalam. Yang potong lidah tadi baru ribah, gosip, fitnah. Sekarang dia minum. Kau tadi tak baca bismillah bapak tengok. Udah. Dengar baik. Diminumnya timah tersebut habis hancur sampai ke dalam. Elok lagi, minumnya lagi hancur, minum lagi, elok lagi, hancur lagi. Pertanyaan bapak tadi adalah, apa salah orang itu? Salah orang itu adalah, dengar baik-baik, di sekolah SD ini ada kantin tidak? Dengar baik-baik. Kalian ke kantin? Kalian ambil gorengan 3. Apa? Bilangnya 1. Pengalaman. Makannya 3, bayarnya 1. Besok di neraka dia akan meminum timah. Yang ada sekarang mau beli ke kantin, makannya 3 bayar 1, nanti habis acara bilang sama, wah apa, semalam aku makan 3 bayar 1, yang tak ku bayar 2, wajib dibayar itu 1. 2. Anak kelas 6. Kelas 6 tunjuk tangan. Anak kelas 1 tunjuk tangan. Bapak mau nanya anak kelas 7 1. Anak kelas 7. Anak kelas 1. Anak kelas 1. Pernahkah kalian di Kompas dipinta duit kalian oleh abang-abang kelas 6? Pernah? Jujur, pernah? Pernah. Dia minjam atau minta? Minta. Yang pernah minta tunjuk tangan. Hah? Kok tidak boleh merampas harta orang lain, setuju? Tidak boleh mengadakan bully, setuju? Tidak boleh mengambil harta orang, setuju? Kalau ngambil harta orang kemudian dimakannya di akhirat besok, dia akan minum ke. Udah selesai, sekarang surga. Jalan Nabi Muhammad surga. Udah? Ditengoknya ada perempuan-perempuan yang duduk di atas tempat tidur. Duduk santai, ditengok, perempuan tersebut cantiknya luar biasa. Pertanyaan, siapakah perempuan itu? Sini saya 5.000 ya. Bidadari. Nah, ya. Bidadari. Mana yang lebih cantik? Bidadari dalam surga atau omak kalian yang masuk dalam surga? Mana lebih cantik? Bu, kalau kata anak nih, besok kalau ibu-ibu guru ini jadi wanita solehah patuh kepada suami, kemudian dia masuk surga, ibu akan cantik seperti bidadari dalam surga, betul? Kalian mau cantik atau mau jelek di akhirat? Harus menjadi wanita soleh. Pertanyaan, berapa orangkah yang ditengok oleh Rasul yang di atas tempat tidur dalam surga? Kamu kok pandai menjawab 4? Kenapa saya? Enggak, maksudnya besok Bapak dalam surga, tapi yang mengelilingi Bapak ada 4 orang wanita. Kok tahu kamu 4? Kok tahu dia, Bu? Karena kami jatah bini itu 4. Makanya 4, Pak. Suruh sama ayah kalian, ya, mau nggak ayah besok di akhirat didampingi oleh bidadari 4? Bilang sama ayah. Ayah mengatakan, mau. Ayah nikah lagi, bilang. Berani? Berani. Kenapa tak berani? Biar banyak besok kawan ayah kalian dalam surga. Ya, 4 ya, bilang ya. Jangan dibilang. Masyarul muslimin.
langsung hadiah. Yang bisa jawab, Bapak kasih duit. Bapak tak bisa lama-lama. Dengar baik-baik. Nabi Muhammad dari langit turun ke dunia bawa perintah sholat berapa? Yang pertama kali. Loh, tapi tadi kan ada yang ceramah tadi, yang ceramah budak kocek tadi. Berapa sayang? Kamu sudah dapat hadiah belum? Sini. Berapa? 50. Kalian salah tadi. Rasul naik ke langit, ketemu dengan Allah. Kata Allah, wahai Muhammad, ini sholat jumlahnya 50, bawa turun ke dunia. Turun ke dunia, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, siapa tadi jawabannya? Nabi Musa. Langit ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kata Musa, Muhammad, apa yang kau bawa? Sholat berapa? 50. Kata Nabi Musa, irja, balik lagi ke langit. Ngapain? Pinta turun dari Allah. Kurang dari Allah 50 jadi 40. Naik lagi ke langit, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Pertanyaan, berapa kalikah dia turun naik akhirnya jadi 5? Tak ada yang betul. Jawabannya adalah 9. Naik turun, terakhir dibawa oleh Nabi Muhammad sholat ke dunia ini adalah berapa? Coba sebutkan yang 5 itu dari subuh. 1, 2. Subuh berapa rakaat? Zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa jumlah rakaat seluruhnya? Tak sempat Bapak nengok, kalian bilang 17. Bapak mau nengok mulutnya. Betul 17. Betul 17. Udah dijawab tadi. Udah dijawab. Jumlahnya 7. Coba bacakan niat sholat subuh, sholatnya jadi makmum. Ulangi sayang, ulangin. Ini bisa. Cepat. Sini sayang, luar biasa kamu, luar. Sini sayang. Gak apa-apa lah, bawa lah. Bawa sayang, bawa. Ini luar biasa, tengok nih. Kalah kita. Siapa namanya sayang? Kelas berapa? Kamu tadi bacanya kok bisa betul niatmu, sikit pun tak salah. Siapa yang ngajarin? Jangan minum lah, Bapak ngomong. MDA, bisa Bapak minta ulangi doa apa niat tadi? 1, 2, 3. Sholli fardu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan mamuman lillahi. Keren, luar biasa. Nah, makasih. Dah, sama-sama baca niat sholat subuh macam gini. Setelah Bapak suruh, Bapak tengok budak-budak kocek ini yang bisa ngulang, Bapak kasih duit. Niatnya adalah, belasin aja ya, kalian udah besar-besar, yang kecil-kecil dulu. Kelas 7, kelas 1 mana? Ya kelas 1 lah. Niat sholat subuh gini. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. 1, 2, 3. Kalian kelas 7, kelas 1, 1, 2, 3. Ah, tak dapat. Kelas ini 1, 2, 3. Dengar baik-baik. Dengar elok dari ujung sampai dengan ujung. Dengar elok. Dengar. Yang mama, Bapak mohon maaf. Yang ayahnya sudah meninggal, tunjuk tangan. Yang emaknya sudah meninggal, tunjuk tangan. Kamu deh. Dah? Bapak tak pakai mic karena Bapak mau jalan ke depan. Barang siapa
meninggalkan sholat satu waktu. Tadi pagi tak sholat subuh satu waktu. Makmu, ayahmu yang sudah meninggal dunia, demi Allah, pasti mamamu di dalam kubur yang sudah meninggal diadab oleh Munkar dan Nakir. Barang siapa yang meninggalkan sholat subuh, makmu sudah meninggal, ayahmu sudah meninggal, demi Allah, mak dan ayah yang sudah meninggal tadi pasti diajak di alam kubur. Dua, barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, anak kelas 5 sampai dengan kelas 6 karena kan sudah ada akil balik. Kalau kelas 1 ini belum ada akil balik, masih kecil-kecil. Anak kelas 5 dan 6, bisa jadi anak kelas 4 juga. Kalau kalian tak sholat subuh tadi pagi, sholat zuhur nanti tidak, maka makmu, ayahmu yang sudah meninggal di dalam kubur pasti disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ditengoknya emakmu, ditengoknya kamu tak sholat subuh, emakmu dalam kubur dipukul oleh malaikat Nakir. Sekali pukul, gila, tenggelam 75 hasta atau 70 hasta atau 35 meter. Dicongkel oleh malaikat Nakir, ditanya lagi, dipukul lagi sampai dengan hari kiamat. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, emak dan ayah yang sudah meninggal, pasti Munkar dan berkata, wahai ibu, anak ibu di dunia tak sholat 5 waktu, maka ini kiriman dosa dari anak ibu, engkau wajib dipukul oleh malaikat Nakir. Menjerit seluruh makhluk yang ada di dunia mendengarkan ceritanya, illa insi jinni wal insi, kecuali manusia dan jin. Kucing yang berada di kampung Melati ini, itu kuburan yang di belakang Masjid Muhajirin, lebih kurang 800 meter ke belakang. Sekarang mereka ada yang dipukul oleh malaikat Nakir karena anaknya tidak sholat di dunia. Kucing yang ada di sini mendengarkan ceritanya, kecuali manusia dan jin. Mau kalian emak yang sudah meninggal disiksa oleh Allah? Supaya tak tersiksa, apa yang kita lakukan? Berapa waktu? Terakhir, pilih 2 dari 4. Yang bisa jawab, Bapak kasih duit. Terlalu, Bapak akan bergerak 4 gerakan Bapak buat. Yang 2 benar, yang 2 salah. Yang benar pilih, yang betul pilihan kalian, Bapak kasih duit. Bapak letakkan mic karena Bapak harus bergerak. 1, usolli fardhu subuh dan seterusnya. 1. Dengar dulu. Kalian pilih yang mana? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Belum. Uy. Kita dulu, Bapak belum ngasih contoh sayang. Nomor 1, kalau menurutkan nomor 1 ya pilih nomor 1. Kok nomor 1 sama nomor 4? Paham? Bapak bikin gerakan 4 pilih 2. Karena yang 2 yang betul. 1, usolli fardhu subuh gerakannya adalah 1, 2, 3, 4. Jawaban dia 1 dan 2. Bapak tak nampak tadi. Dia yang berapa sayang? 1 dan 2. Kalau kalian sholat, gerakannya harus yang dipraktekkan oleh dia. 1. Tuh tengok 1. 1 lagi. Nih keren luar biasa. Yang salah mana? Yang salah Bapak tadi? 1 lagi. Ini lebar. Itu 1 lagi yang salah. Yang ke depan saya 1 begini. Allah. Jadi kalian sholat jangan begini. Allah.
Allah. Tapi yang betul adalah, coba buat macam ini semuanya. Nah. Jadi kalau kalian sholat, kalian tengok oma ayah kalian sholat. Kalau sholatnya begini, usolli fardhu subhi, Allah, tengok, mak itu salah. Atau begini, Allah, itu salah. Yang betul adalah, coba praktekkan, 1, 2, 3. Bagus, satu lagi. Pandai Pak. Udah dapat hadiah tadi? Sekarang hadiah terakhir. Tengok, tengok semua. Bapak letakkan mic. Allahu, pilih mana yang betul. Bapak akan mempraktekkan 5. Allah. 1. Pilih mana yang betul. 1. Belum. 2. 3. 4. 5. Bapak ulangin. Pilih mana yang betul. Bapak ulangin. Bapak ulangin. Setelah Bapak ulangin, kemudian kalau kalian sholat lakukan macam gitu, sampaikan ke ayah dan oma. Mak, sholat yang betul macam gitu. Dari mana kau tahu? Dari Pak Ustadz. Bapak letakkan mic ya. 1. Tengok aja dulu, pilih yang nomor berapa. Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4. Jawabannya adalah 1. Bapak hitung 1, 2, 3. Jawabannya adalah titik 2. 5-5-nya betul. Kalau perempuan, sholatnya itu adalah macam gini, perempuan. Allahu Akbar. Perempuan. Kalau laki-laki, Allahu Akbar. Laki-laki. Laki-laki, Allahu Akbar. Laki-laki, Allahu Akbar. Ini bukan mazhab kita. Satu lagi, Allahu Akbar. Pertanyaan. Karena SD 011 semalam bisa jawab. Tak mungkin SD 006 tak bisa jawab. Bapak kasih duit terakhir. Usolli fardhu subhi dan seterusnya. Allahu Akbar. Tangan turun ke bawah. Pertanyaan. SD 011 bisa jawab. Pertanyaan. Allahu Akbar. Yang turun ke samping jahitan celana, ini mazhab siapa? Maksudnya mazhab ada 4. 1, pilih 1 dari 4. 1, Hambali. 2, Hambali, Hanafi. 3, Syafi'i. 4, Maliki. Jadi sini saya. Banyak nih yang jawabin. Itu yang pakai tas ini. Tak mau dia. Kamu berapa tadi sayang? Yang pakai lobe? Berapa? Kamu perempuan berapa? 4. Bapak pinta 3 orang, 1, 2, 3. Tapi jawab nang di sini sayang. Satu lagi. Itu perempuan satu lagi yang 4 siapa sayang? Oh kamu ya, sini nak. Sini sayang. Tapi bapak tanya dulu, nggak semuanya dapat. Sini sayang. Kamu tadi milih nomor berapa? Nomor 4. Kamu? Nomor 4 kamu? Nomor 4 kamu? Yang nomor 4 tadi siapa namanya? Maliki. Terlambat. Yang satu sini. Yang 3 balik, yang 1 menang. Sinilah, sini semua, sini sayang. Nah. Jawabannya adalah Malik. Pagi-pagi belajar ya. Jadi kalau ada orang sholat
tangannya diturunkannya ke bawah, Allahu Akbar. Yang begini ini adalah mazhab Imam Maliki. Tapi kalau kita sholatnya adalah Allahu Akbar. Perempuan, laki-laki, Allahu Akbar. Satu lagi, Allahu Akbar. Udah, Bu, kepala mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, karena berkali-kali telepon masuk ke HP saya. Kayaknya ada kepentingan yang lain. Ya, Pak ya. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan si pagi menjelang siang ini mendapat ridho dari Allah. Amin. Kita belum berdoa. Barang siapa yang bubar sebelum menjawab salam terakhir, dinding kamarnya di dalam surga diperjelek oleh Allah. Mau cantik atau jelek? Kita berdoa dulu, ditutup oleh pembawa acara, baru kita bubar. Setuju? Yuk kita sama-sama sekarang istighfar 3 kali. 1, astagfirullah begini. Astagfirullahaladzim 3 kali. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Sama-sama. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim. Sekali lagi. Astaghfirullahaladzim. Kita berdoa ya. Tampung tangan, katakan amin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi anak soleh soleha. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi penghuni surga. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sama-sama berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diam, sekarang Bapak berdoa. Ya Rabb, di depan saya ini adalah anak-anak kecil yang tak berdosa. Anak-anak kecil ini menadahkan tangan kepadamu ya Allah. Anak-anak kecil yang berada di depan saya ini memohon kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua mereka ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru mereka ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami meregang nyawa, mampukan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, wafatkan kami dalam keadaan baik ya Allah. Setelah wafat di akhirat, masukkan kami ke dalam surgamu ya Rahman. Jumpakan kami dengan kekasih kami Muhammad ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami anak soleh solehah ya Allah. Jadikan kami anak-anak rajin ahli ibadah ya Rahman. Jadikan kami anak-anak yang cerdas ya Allah. Jadikan kami anak-anak yang bahagia dunia akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan dari kami musibah bencana malapetaka ya Allah. Panjangkan umur kami untuk beribadah kepadamu ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebentar lagi Ramadan datang, bahagiakan kami menyambut Ramadan ya Allah. Berkahi umur kami di bulan Sya'ban ya Allah. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Rabbal Alamin. Ya Allah, acara kami ini ridhokan ya Allah. Berkahkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ucap salam, jawab dengan kompak, karena jawaban salam membuat dinding kamar kita di surga indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Haji Nurdin LC yang telah menyampaikan ceramah hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jangan pulang dulu, yang lain boleh pulang dengan tertib.
Kursinya diambil ini kursinya masukkan ke dalam